ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai wujud dan sifat benda. Nah, sebelumnya Ananda udah tahu nggak apa pengertian dari wujud? Nah, betul sekali. Wujud adalah bentuk dari suatu benda. Nah, wujud itu terbagi atas 3. Yang pertama, wujud padat. Yang kedua, wujud cair. Dan yang ketiga, wujud gas. Nah, yang pertama kita bahas mengenai wujud padat ataupun benda padat. Contoh dari benda padat bisa kita temui di sekeliling kita. Contoh dekatnya buku. Nah, di lingkungan Ananda contohnya masih banyak lagi. Contohnya batu, kayu, batu bata, dinding, dan lain sebagainya. Nah, sifat dari benda padat itu adalah bentuk dan volumenya tetap atau tidak berubah kecuali kita yang mengubahnya. Contohnya kayu. Kayu jika tidak diubah oleh manusia, maka bentuknya seperti itu saja. Nah, bisa kita ubah menjadi bangku ataupun kursi dan meja dan lain sebagainya. Nah, kita masuk pada benda yang kedua, yaitu benda cair. Benda cair contohnya adalah air, minyak goreng, dan madu. Nah, di sini contoh yang Ustazah berikan adalah air di dalam wadah. Nah, air akan mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Nah, sifat-sifat dari benda cair adalah yang pertama, bentuk sesuai dengan wadahnya, seperti contoh air yang Ustazah berikan tadi. Kemudian volume zat air tetap. Nah, dimanapun dia dipindahkan, jika takarannya segitu, pasti di tempat yang lain dia tetap segitu. Nah, kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah, contohnya sungai. Air yang ada di sungai pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Nah, kemudian kita masuk ke benda yang terakhir, yaitu benda gas. Di tempat Ananda bisa nggak merasakan angin? Pasti bisa. Bisa merasakan udara yang keluar melalui mulut kita? Nah, pasti bisa. Nah, itu contoh zat gas ataupun benda gas. Nah, ciri-cirinya yaitu bentuk dan volumenya tidak tetap, berubah-ubah. Kemudian menempati ruang, artinya di setiap ruang ada gas ataupun udara, contohnya tadi. Kemudian menekan ke segala arah, artinya jika udara masuk ke sebuah benda ataupun ke sebuah ruangan, maka udara itu akan menyebar ke seluruh ruangan secara porsi yang sama, seperti itu. Nah, contohnya itu tadi udara, kemudian asap dan uap air. Uap air ini bisa kita temukan pada air yang mendidih yang dimasak oleh orang tua kita. Nah, tugasnya Ananda mengenai benda cair yaitu air. Siapkan 3 wadah di rumah, yaitu gelas, piring, dan mangkok. Nah, pindahkan air pertama pada gelas. Kemudian perhatikan bagaimana bentuk air pada gelas tersebut. Kemudian pindahkan lagi ke dalam piring. Perhatikan lagi bagaimana bentuk air tersebut di situ. Kemudian pindahkan pada mangkok lagi dan perhatikan. Nah, tugasnya itu mengenai pengamatan ya. Semoga bisa dipahami bersama. Jangan asal mengerjakan tugas, tetapi dipahami juga. Ya Ananda ya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum.